Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral ulama al-fudala, Ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus akhina fillah walillah Al-Habib Saleh Al-Idrus dari Jawa Timur, Indonesia, dan juga yang kita muliakan Imam Za'ba Ibrahim yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga Tuan Guru Ustadz Jamal yang kita hormati dan kita muliakan, dan tak lupa Fadilatul Mukarram akhina fillah walillah Dr. Ibrahim Al-Banna ataullah baqa'ah, pengerusi surau Al-Kautsar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga semua orang-orang yang mulia di tempat ini, tanpa menghormati rasa hormat saya walaupun tak menyebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di tempat yang sangat terhormat ini, dan kita bermohon mudah-mudahan semua yang kita lakukan sejak tadi sampai nanti selesai atau usai acara dijadikan amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Tadi kita sudah melaksanakan beberapa acara, program-program, di antaranya pengumpulan dana untuk memakmurkan surau apa namanya, Al-Kautsar, jadi pelancaran, wakaf, dewan, dan tabung pembangunan surau Al-Kautsar. Ini istilah masih asing di telinga saya, jadi kalau salah ucap mohon maaf. Walaupun sedikit uang yang kita sumbangkan untuk keperluan pembangunan masjid atau surau, baik itu pembangunan fisik yang nanti mudah-mudahan bisa berkembang pada pembangunan pendidikannya untuk anak-anak kita, atau juga memakmurkan dalam arti mengadakan acara-acara, majelis-majelis macam sekarang ini ada Maulid Nabi, ada pembacaan Ratib Al-Attas, dilanjutkan dengan majlis ta'lim. Ini semua adalah termasuk untuk memakmurkan masjid, dan ini juga termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang ikut membangun masjid, masjid juga termasuk surau ya,
Kalau di Indonesia suro itu lebih dikenal dengan istilah musalla. Musalla juga ada yang bilang suro, ada lagi yang memberi nama langgar. Langgar, musalla, surau. Yang besar namanya masjid. Ini semua termasuk dalam lingkup masjid. Membana masjidan, siapa orang yang membangun masjid, baik itu fisik maupun non fisik. Non fisik ya memakmurkan ini ya, non fisik. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka kelak Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Kalau kita ingin membeli rumah kaflingan di surga, maka jangan pelit. Pelit juga ya. Di sini pelit ya. Pelit. Pelit itu tak mau uangnya cuma disaku saja, tak mau keluarkan. Apa namanya? Kedekut. Ya, uangnya cuma sudah tidur di mana di sakunya ya, tidur. Tak bangun-bangun. Kedekut ya. Bakhil. Ya. Kalau kita ingin membangun rumah kaflingan di surga, jangan kedekut. Ya, khususnya untuk pembangunan masjid, ya masjid-masjid kita atau surau-surau kita. Kita seringkali ingin masuk surga, bahkan ingin masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihitung di padang mahsyar. Tapi kita kedekut ya, untuk rumah Allah kita kedekut. Gimana kita akan dimasukkan surga? Bagaimana akan dibangunkan rumah di surga? Karena itulah saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan bagaimana caranya memakmurkan masjid atau surau Al-Kautsar ini dengan segala program-programnya. Apa yang bisa dilakukan di tempat ini dan perlu untuk didukung, ya, perlu untuk didukung. Sebenarnya kalau kita mendukung alias membantu pengurusi masjid atau surau di mana saja, tatkala mereka dalam keadaan membangun, itu bukan membantu pengurusi, bukan. Hakikatnya tidak membantu pengurusi. Pengurusi itu hanyalah wasilah, lewat saja kepada beliau-beliau. Tapi sejatinya sesungguhnya kitalah yang membangunkan untuk kita kenikmatan di surga. Jadi bukan pengurusi yang perlu, ya, tapi kitalah yang perlu untuk mencari pengurusi masjid atau surau yang sedang membangun, ya, agar kita dapat membangun bagi kita rumah di surga. Apalagi tuan-tuan dan puan-puan zaman-zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini zaman apa namanya? Zaman kedekut ya. Bukan ya? Zaman keterbukaan, era globalisasi. Era yang mengajak orang itu lebih memikirkan kehidupan duniawinya daripada ukhrawinya. Ya dah. Lebih menarik kalau kita diberi iklan-iklan, promo-promo, ya, promo-promo percuma, misalnya, atau promo-promo diskon, ya dah. Misalnya apa diskonnya? Potongan harga, ya, potongan harga. Beli rumah di jalan ini dan itu dengan potongan harga berapa? 50%. Wah, kita akan segera untuk mencari di mana itu letak lokasinya, kan begitu ya. Itulah kehidupan kita di zaman sekarang. Sedangkan kalau pembangunan yang berkaitan dengan akhirat, ini kebanyakan kita kedekut gitu. Kebanyakan kita kedekut, bakhil.
Kalau saya punya uang 50 ringgit, punya uang 50 ringgit, itu jadi sedikit, nilainya sedikit kalau kita masuk swalayan, betul? Kalau kita masuk supermarket, sedikit, tak cukup. Saya pengalaman tadi pagi saya minta antarkan seseorang, ada perlu ke pasar Larkin ya, pasar Larkin ya. Kemudian ada semacam kaset gitu, alat gitu, kalau ditekan suara Al-Quran ya, ada bacaan suara Al-Quran, ada qasidah, nasyid, ceramah juga ada, yang ceramah orang Indonesia ya. Saya kepingin, saya tertarik karena karena anak saya kecil-kecil ini perlu. Saya tanya, apa ada suara anak kecil yang baca Al-Quran? Oh, ada satu. Kemudian saya tanya, berapa harga? Kata dia 125 ringgit. Saya bilang, ya terima kasih, tak jadi ya, karena saya bukan orang Malaysia. Saya lihat di Google, ternyata di sana lebih murah. Bagi saya mending lebih baik beli di Indonesia saja gitu. Artinya begini, kalaupun saya mau, ya ini saya mau, kalau saya mau, itu kan urusan akhirat, walaupun alat, betul? Al-Quran dan lain sebagainya, itu pun untuk pendidikan anak. Tapi rupanya ada kedekut juga itu. Ya, ada kedekut juga. Tapi kalau misalnya kita ini membeli suatu yang untuk kesenangan kita, ya ini macam ini, handphone. Berapa handphone sekarang di sini? 600 kita beli. Apalagi ya itulah dan seterusnya. Ya. Nah, uang 50 ringgit itu menjadi sedikit kalau kita pergi ke mana? Pasar raya atau supermarket. Tapi perasaan kita uang itu menjadi besar. Ya, kita punya uang 50 ringgit menjadi besar kalau dimasukkan di sini. Ini. Ya, kalau disuruh masukkan di sini menjadi besar, sayang gitu ini. Oh, 50 ringgit. Coba ada 10 ringgit enggak? Ini enggak tahu ini kedekut apa namanya? Kedekut kuadrat mungkin ya. Tahu kuadrat berlipat-lipat. Tapi kalau masuk ke swalayan, masuk ke pasar raya, masuk ke mana? Tempat beli baju, pakaian, ya dah, sikit. Ada yang harganya 100, 200 ringgit dan segala macam. Begitu masuk di kas musalla, kotak amal, maka serasa besar. Bahkan bila perlu ini, kalau kita memasukkan 50 ringgit, kita perlu minta tanda tangan terima. Ya, itu zaman sekarang. Karena itu mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT hati yang menjadi dermawan, ya, dermawan pemurah, khususnya kalau kita mengingat bahwa ini pembangunan masjid bukan untuk pengerusi masjid, tapi untuk kita membeli rumah kafling di surga. Ya, kita yang perlu. Kenapa? Sebentar lagi kita juga mati. Dikatakan kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu masanya sikit. Apalagi yang hadir di tempat ini, saya lihat semua tua-tua semuanya. Tak ada yang muda. Berarti kalau dihitung-hitung kurang sikit. Kita sudah punya rumah di dunia. Yang belum punya, kita belum beli rumah kafling di surga. Ini mumpung selagi ada pengerusi mau membangun masjid, mau membangun surau, kapan lagi
lagi kita akan beli rumah kafling di surga. Kita kadang-kadang merasa merasa takut, ya. Kita kadang merasa takut menjadi orang fakir, miskin. Kita takut menjadi orang miskin. Maka kita selalu berdoa kepada Allah SWT untuk menjadi orang kaya. Tapi tatkala kita sudah kaya, maka kita menjadi kedekut. Itu sifat manusia. Kalau misalnya doa kita, kalau ini ya warga ASEAN ya, Indonesia, Malaysia, Thailand misalnya, berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang sama. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya dan cukup. Kalau misalnya dikabulkan oleh Allah SWT, dikabulkan semua warga ASEAN menjadi orang kaya, tak ada orang miskin, itu sesungguhnya menyulitkan kita sendiri, membunuh kita sendiri. Bukan sekedar membunuh kita sendiri, bahkan bisa menyebabkan kita masuk neraka bersama-sama. Kenapa? Tatkala kita akan mengeluarkan zakat, tak ada yang terima karena semua kaya atas doa kita. Betul? Tak ada. Kita mengeluarkan zakat fitrah saja, mau dikemanakan karena kita semuanya kaya. Ini sebenarnya menyulitkan kita, dan kita takut menjadi miskin. Padahal kemiskinan itu adalah termasuk yang menyebabkan orang cepat masuk surga. Aneh manusia ini, aneh. Ya. Karena itu saya mengajak, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tak ada yang kedekut, ya, tak ada yang pelit atau orang Indonesia, tak ada yang pelit, tak ada yang kedekut, ya. Tapi kita berbagi rezeki, dan itu kita niati, mudah-mudahan walaupun sedikit, apalagi banyak, ya. Misalnya sekarang tak bawa, di sakunya masih ada 100 ringgit, tak apalah, kita masukkan di situ 100 ringgit, tapi dalam hati kita akan mengatakan, oh, aku di rumah ada 1000 ringgit, nanti aku kirim kepada pengerusi, karena itu aku akan membeli rumah di surga. Saya tanya ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita punya uang 1000 ringgit, mau beli rumah, dapat apa itu kira-kira? Rumah yang bagaimana itu? Rumah kucing? Atau dapat pintunya rumah? Ya, tak ada rumahnya. Ya dah, pintunya aja tak boleh ya. 1000 ringgit, apalagi cuma 50 ringgit, mau dapat apa itu? Ya dah, tali, dapat talinya saja ya. Kita kadang-kadang berbangga diri menyumbang uang 100 ringgit, minta surga, minta bangunan yang mewah di surga. Ini di mana? Meletakkan akal kita di mana? Kalau kita kepingin, ya dah, kita kepingin bangunan koser atau bangunan istana di surga, mestinya kita sumbang 1 juta ringgit. Begitu. Oh, masuk akal 1 juta ringgit, nanti aku dapat sekian, bangunannya yang bagus, ya dah, istimewa di surga. Karena apa? Sebentar lagi aku tempatin. Karena sebentar lagi kita akan mati, dan kondisi surga itu juga bisa dinikmati tatkala kita menunggu masuk surga. Kapan menunggu masuk surga? Tatkala kita di alam kubur. Jadi seseorang itu ya, kalau di akhiratnya buruk masuk neraka, maka mereka atau dia ini sejak masuk di kuburan sudah dapat merasakan siksanya neraka, walaupun cuma sekian peratus. Demikian juga orang yang baik dan dia akan masuk surga, calon penduduk surga,
maka tatkala dia ini berada di alam kubur, dia sudah bisa menikmati kehidupan surga yang nikmat itu, walaupun sekian peratus atau sekian persen. Ya, karena itu kalau saya katakan, kalau kita sejak di dunia ini sudah membeli kafling rumah di surga dengan cara membana baitan, banallahu bait, man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan rumahnya di surga. Maka orang tersebut ya harus merelahkan rezekinya yang sekian persen, sekian peratus untuk pembangunan surau atau pembangunan masjid. Begitu cara berpikir kita. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, tidak menjadi orang kedekut-kedekut ya, tapi menjadi orang yang dermawan, dan inilah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemarin kita banyak maksiat, kita banyak pelanggaran, kita banyak kesalahan kepada Allah, maka sekarang waktunya kita membuka diri untuk hidup lebih baik. Saya teringat ada satu riwayat ya. Ada seorang, ini orang sufi ya. Beliau bernama Syekh Samsuddin Muhammad yang hidup pada tahun 1320 Masehi. Nah, jadi sudah sekian puluh tahun yang lampau ya. Beliau ini mendapatkan julukan Al-Hafidh. Al-Hafidh. Ini Syekh Al-Hafidh ini luar biasa, namanya Samsuddin bin Muhammad. Ini ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ceritanya begini, mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Tatkala Syekh Hafidh ini berusia 21 tahun, jadi masih remaja, belum kawin ya, belum menikah. Dia bekerja sebagai pembantu atau pekerja di perusahaan roti. Apa roti? Perusahaan roti ya? Ada kedai roti ya? Kedai roti. Sudah, dia bekerja. Salah satu dari tugasnya, di samping dia bekerja di kedainya itu, salah satu dari tugasnya adalah menghantar. Nah, kalau misalnya ada orang pesen roti itu, dia hantar ke rumahnya. Ya, dihantar itu salah satu tugas. Suatu saat, yang namanya usia 21 tahun, sudah ingin berkeluarga. Ya, ingin berkeluarga. Yang luar biasa, ini orang berpendidikan. Dia ini bukan orang-orang tak berpendidikan, tapi nasibnya tak bagus. Kehidupan nasibnya kurang bagus, sehingga dia harus belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja. Salah satu yang didalami itu adalah ilmu sastra alias syair-syair Arab di zaman itu. Dia senang dengan dunia-dunia syair. Sampailah kembali lagi suatu saat dia mendapatkan tugas menghantarkan roti. Karena ada seorang saudagar kaya yang punya hajat, akan ya ada hajat keluarga, apa selamatan kenduri ya, akan kenduri. Kemudian Hafidh yang masih muda itu menghantar. Nah, begitu sampai di depan rumah, ternyata yang membukakan pintu ini putrinya dari orang kaya tadi itu, saudagar tadi itu. Dan putrinya ini cantik jelita. Dia sangat tertarik, sangat menawan, sangat elok. Maka pandangan pertama Hafidh ini langsung jatuh cinta dia. Cuman problemnya, mohon maaf, Hafidh ini bukan pemuda yang ganteng, bukan pemuda yang tampan, tapi penampilannya kurang baik lah, ya buruk lah barangkali begitu ya. Dia pulang. Setelah menghantar, dia bayangkan perjalanan pulang dari rumah saudagar itu ke tempat kerjanya.
Dia lupa semuanya, yang diingat hanya wajah dari anak atau putrinya saudagar. Tergila-gila. Maka setiap malam setelah selesai dari kerja, dia sendirian, dia mulai menulis syair-syair indah. Untuk apa? Untuk memuji si gadis ini ya. Ya, gadis juga. Si gadis pujaannya, memuji. Kemudian dia lakukan sehari 2 hari, sampai saking asiknya dia ini setiap malam menulis syair-syair yang indah, yang semua tujuannya adalah untuk kekasih hatinya, tapi tak kesampaian. Kenapa tak kesampaian? Pertama, dia badan dan wajahnya tidak mendukung, ya, tidak mendukung. Tampan tak tampan, ya dah. Tinggi tak tinggi, kuning tak kuning, ya, putih tak putih. Tapi ya begitulah, kondisinya tidak mendukung. Hanya dia berkeinginan bagaimana untuk mendapatkan sang putri kekasih hati. Sampai tatkala dia sudah siang hari bekerja, waktu ada masa senggang, syair-syair dia lakukan, syair lagu cinta dia lakukan. Akhirnya tersebar bahwasanya Hafid ini ahli bersenandung lagu cinta. Siki sampai semua orang tahu. Bahkan banyak orang yang ingin membuat syair-syair ini pesan, bikinkan, buatkan. Akhirnya dia menjadi pujangga terkenal. Subhanallah, gara-gara cinta sama putri raja yang tak kesampaian, putri jurang saudagar yang tak kesampaian. Tapi tetap saja ini putri saudagar tak tertarik. Putri saudagar tak perlu orang pandai syair. Yang penting katanya saya punya suami yang tampan, selesai. Jadi tak mendukung, ya. Akhirnya dia Hafid ini berkonsultasi, bertanya, pergi ke sana ke sini, ini tanya sama orang pandai-pandai, sampai ketemu seorang ulama ahli tasawuf, sufi, seorang ulama yang sufi. Kemudian berpesan, wahai Hafid, ada cara kalau engkau ingin mendapatkan semua keinginanmu, akan dikabulkan oleh Allah, semua harapanmu akan dikabulkan oleh Allah. Maka pertanyaan, gimana ya Syekh, caranya bagaimana? Coba, itu di sana ada satu makom waliyun minal aulia, ada suatu makom atau kuburan waliyun minal aulia. Nah, kamu mencoba berdoa kepada Allah di dekat makom ini, minta kepada Allah, minta kepada Allah, zikir kepada Allah setiap malam. Mulai dari awal malam kau sudah selesai bekerja sampai pagi fajar, engkau beribadah kepada Allah, dan agar mendapatkan keberkahan dari makom waliyun minal aulia, dapat keberkahan. Bukan menyembah wali, bukan menyembah Allah, bukan sujud kepada kuburan, tidak, ya di musholanya cuma zikir, istighfar, semua mohon kepada Allah. Pikirannya ya tetap, ya Allah, beri aku itu si putri kekasih hatiku. Minta kepada Allah. Tapi dia disungguh-sungguh 40 malam 40 malam, karena dia berkhayal agar mendapatkan putri yang cantik je. Tapi subhanallah, dia taat kepada syekh yang mengajari ini, tidak pernah putus. Dia datang ya niat i'tikaf, sholatnya sholat hajat, ya. Kemudian dia berdoa, ya sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh syekhnya itu. Tapi tetap doanya minta kawin dengan putri saudagar tadi. Maklum anak muda,
Ya. Nah, dalam riwayat tatkala hari atau malam ke-40, malam terakhir ke-40 menjelang fajar. Ya, menjelang fajar ini dia terkantuk-kantuk. Ya, sudah capek nih, 40 hari capek, dia terkantuk-kantuk, tapi tetap zikir kepada Allah, doa. Kemudian Allah mengijabahi dengan cara Allah menurunkan ada cahaya yang datang ke depannya. Kalau menurut sebagian tafsiran adalah cahaya malaikat yang disuruh oleh Allah SWT, diperintah oleh Allah SWT untuk mendatangi hafid ini dan membuka hatinya. Ya. Kemudian terkagetlah hafid ini dan melihat, begitu melihat cahaya, ternyata cahaya ini tampak sangat indah, yang luar biasa. Dia tidak pernah melihat keindahan dari cahaya tersebut. Keindahan di mana-mana ini juga tak pernah. Di saat itu dia lupa terhadap kekasih hatinya, karena ada cahaya yang sangat luar biasa. Berkatnya 40 malam zikir kepada Allah, iktikaf dan lain sebagainya. Walaupun masih ada nilai-nilai ingin mendapatkan wanita dari, tapi Allah mengijabahi doa-doanya. Kemudian diriwayatkan ada suara yang berasal dari cahaya tadi itu mengatakan, "Hai hafid, mulai sekarang engkau minta dan akan dituruti. Engkau minta apa saja akan diijabahi. Terserah kamu minta apa saja." Subhanallah, Allah membuka hatinya hafid. Dia dalam berpikir, aku melihat cahaya ini sangat indah, luar biasa. Ini baru cahaya ciptaan Allah. Bagaimana dengan keindahan yang menciptakannya? Maka dia mengatakan, aku hanya ingin ketemu Allah. Lupa sudah, putri, saudara tadi lupa nih. Aku hanya ingin ketemu Allah. Setiap ditanya itu saja jawabannya, karena melihat keindahan cahaya yang diturunkan oleh Allah, yang cahaya ini jelas-jelas urusan akhirat. Karena Allah menurunkan cahaya tersebut disebabkan amalia siapa? Hafid tadi, yang terus selama 40 hari mendekatkan diri kepada Allah, walaupun masih ada niat-niat sedikit untuk urusan wanita. Digambarkan wanita itu adalah urusan dunia, tapi hatinya sudah mulai cinta kepada akhirat. Hatinya sudah mau bangun malam sampai 40 hari. Ini semua adalah urusan akhirat. Maka Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, sampailah dia akhirnya menjadi seorang sufi. Dan syair-syairnya ini banyak, sampai-sampai dia mendapatkan julukan pujangga Tuhan. Maksudnya pujangga adalah penyair, penyairnya Tuhan, alias syair-syair yang digubahnya ini semua pada akhirnya hanya berorientasi atau bertujuan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau kita membiasakan diri dalam kebaikan, dibiasakan diri, walaupun kadang masih ada nilai dunia itu masih ada. Misalnya, saya kembali pada pembangunan masjid. Misalnya, kita punya uang 500.000 ringgit misalnya ini, kita sumbangkan, ya, dermakan. Wah, ini untuk pembangunan. Mungkin kita masih ada sedikit dalam hati ini riya, pamer sedikit. Ya, wah, gimana kok udah ada yang lebih besar daripada saya? Oh, alhamdulillah, saya adalah penerima yang terbesar, terbanyak. Ya, itu sifat manusia. Perlu dilawan, tapi itulah sifat manusia, perlu dilawan. Manusia itu sifatnya kalau dipuji senang, kalau dicaci marah.
Itu kan umum. Ya, itu sifat manusia. Bisa dilawan. Tapi dengan cara yang baik melawannya. Kayak tadi itu, tetap saya bermakan. Bismillah. Ya, walaupun ada ikhlas sedikit gitu ya. Kurang ikhlas sedikit ya. Kadang ada orang kayak gitu. Ayo, derma. Yang penting ikhlas. Dia ada uang 1 ringgit, saya ikhlas. Ikhlas 1 ringgit, mending 500 ringgit tak ikhlas. Jauh lebih baik. Ya dah. 1 ringgit ikhlas. Ikhlas gimana? Kamu cerita kok ikhlas. Sudah 1 ringgit, cerita lagi. Ya, mana lebih baik? 500 ringgit cerita sama 1 ringgit cerita. Mana lebih baik? Kita mengatakan mudah-mudahan yang 500 ringgit itu walaupun dia cerita, mudah-mudahan ceritanya diampuni oleh Allah SWT. Maka jadilah orang-orang semacam Syekh Al-Hafidh Samsuddin bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini semua pembelajaran ya. Semua pembelajaran ya, ikhlas. Saya juga karena sudah malam akan menciptakan seorang sufi juga yang belajar ikhlas, belajar bagaimana yang mengatur diri kita ini. Kita sangat kenal dengan nama Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Imam Ghazali itu orang yang alim. Beliau dalam kitab-kitabnya sebelum Ihya Ulumuddin itu, kitabnya juga banyak. Dan beliau ini ahli fikih, ya, ahli fikih, ahli hadis. Ya, banyak. Jadi kalau kita buka buku Ihya Ulumuddin itu mulai depan sampai pertengahan itu pembahasannya bukan tasawuf, tapi pembahasannya adalah ilmu fikih. Ya, ini berarti apa? Orang alim. Di dalam kitab itu juga banyak menukil hadis-hadis karena beliau hafal hadis yang sangat banyak. Yang jelas beliau adalah seorang ulama. Beliau punya saudara namanya Ahmad, Syekh Ahmad namanya, nama saudaranya, saudara kandungnya. Cuman Syekh Ahmad ini berbeda. Beliau bukan ahli ilm, ya. Cuman beliau ini ya lebih senang beribadah. Bukan berarti bodoh, tidak. Tapi beribadah kepada Allah, memilih, lebih suka beribadah. Tapi Imam Ghazali adalah seorang panutan di dalam ilmu. Suatu saat Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala ini ada acara ya, di suatu masjid, ada acara. Kemudian dia ini ingin saudaranya yang namanya Syekh Ahmad ini ya ikutlah. Kenapa? Karena orang mulai banyak berbicara. Kenapa ya Imam Ghazali dengan saudaranya namanya Ahmad itu tak sinkron, tak pernah bersama, tak pernah bersama. Jangan-jangan ada pertengkaran ini, ya. Jangan-jangan ada pertengkaran. Padahal bukan begitu. Memang urusannya sendiri-sendiri. Ya, urusannya sendiri-sendiri. Maka Imam Ghazali minta tolong kepada ibunya. Minta tolong, wahai ibu. Ya, saya mohon kepadamu, engkau perintah Ahmad ini agar nanti ikut jamaah sholat di masjid yang aku menjadi imam di situ. Bukan aku ingin apa, hanya ingin menghapuskan fitnah dari masyarakat. Ada apa ini Ahmad kok tidak pernah mau hadir dan tak pernah mau jadi makmumnya sama Imam Ghazali. Hanya itu saja, aku ingin menghapuskan fitnah. Sebenarnya tidak ada apa-apa, jalannya sendiri-sendiri. Ibarat profesi, yang satu dari tentara, yang satu dari dokter. Yang dokter kemana, tentara kemana, walaupun kakak beradik, ya urusan sendiri. Cuma masyarakat bertanya, kenapa itu tidak pernah bersama itu? Yang satu tentara, yang satu dokter. Wah, mungkin ada clash, mungkin ada. Ini kan takbilan masyarakat. Imam Ghazali ingin menghapus itu. Tapi kalau cakap sendiri dengan saudaranya, ya mungkin tak didengar. Maka pintar Imam Ghazali minta tolong sama ibunya. Maka ibunya bilang kepada Syekh Ahmad, "Hei Ahmad, hari ini nanti saudaramu Ghazali ini akan," namanya Abu Hamid ya, "Ghazali ini akan menjadi imam dan aku perintahkan engkau datang ke masjid menjadi makmum." Ya karena ibunya dan dia
Nah, beliau Syekh Ahmad ini termasuk ya orang yang beragama, yang mengerti lah. Ya sudah, taat kepada ibunya. Mungkin kalau ikhlas, mungkin tak ikhlas, ya dah. Wah, gimana saya suruh menjadi makmumnya saudaraku ini? Ya, tak ikhlas mungkin, tapi karena perintah dari ibunya maka dilaksanakanlah. Sampai selesai. Begitu masuk di masjid, Imam Ghazali menjadi imam sholat. Sudah, kemudian di belakangnya ini siapa? Adiknya, dan ada masyarakat makmum yang lain. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, amin, ya. Di tengah ini tiba-tiba Syekh Ahmad mufarokoh. Tahu mufarokoh ya? Keluar dari jamaah, tidak ikut kepada kakaknya, kepada saudaranya, tidak ikut menjadi makmumnya Imam Ghazali, tapi yang penting niatnya sudah, jadi sudah mentaati ibunya, ya, sudah mentaati ibunya. Dan Imam Ghazali tahu, subhanallah, Imam Ghazali tahu. Mungkin dalam hatinya begini, gimana ini Ahmad ini menjadi makmumku sekali aja mufarokoh. La haula wala quwwata illa billah. Selesailah. Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah. Kemudian ditanya itu, ya ditanya sendirian, 4 mata ya, tanya 4 mata. Kenapa engkau tak jadi sholat bersamaku, tak mau jadi makmum denganku? Maka dijawab, ya karena waktu aku tadi sholat di belakangmu, subhanallah, dibuka oleh Allah, hatiku dibuka oleh Allah, dan aku lihat ini badanmu penuh dengan darah. Bagaimana aku bisa sholat kalau melihat engkau berdarah? Kan najis. Jadi aku tidak bisa melanjutkan. Aku mufarokoh agar sholatku sah. Subhanallah. Kaget. Imam Ghazali kaget. Ya, memang tadi juga aku tatkala sholat, ini aku sedang menulis babul haid, bab menstruasi ya, haid. Orang sini aku bilang haid juga ya. Aku sedang menulis babul haid, jadi pikiranku juga akan menyelesaikan tulisan itu. Waktunya sholat aku sholat, tapi pekerjaan menulis belum selesai. Kata Syekh Ahmad, yaitu sebabnya aku mufarokoh. Dan kau sekarang tahu kenapa aku tidak mau jadi makmum denganmu. Bukan aku tak suka, tapi Allah membuka hatiku semacam ini. Maka Imam Ghazali mengatakan, hei Ahmad, kamu belajar sama siapa? Katanya, alhamdulillah aku punya guru tukang sol sepatu. Sepatu itu kasut, sol itu bawahnya ini landasan. Apa itu? Tapak. Itu ada orang yang kalau tapak sepatu itu kasutnya rusak dijahit. Tukang kasut. Tukang kasut. Katanya Imam Ghazali, kalau begitu aku juga akan belajar kepada tukang kasut gurumu. Maka datanglah dia ke pasar mencari tukang kasut. Ya, tukang sol sepatu. Kalau orang Indonesia bilang tukang sol sepatu. Judulnya ini tulisannya gurunya Imam Ghazali adalah tukang sol sepatu. Sudah, tatkala datang, wahai Syekh, aku ingin belajar sebagaimana engkau mengajari saudaraku. Kata Syekhnya, wah, saya lihat kamu tidak bakalan kuat. Perintahku banyak, saya suka perintah orangnya. Kamu tidak bakalan kuat. Aku berjanji ya Syekh, aku akan kuat. Apapun yang kau perintah akan aku lakukan, katanya Imam Ghazali. Baiklah, kalau gitu di depan kedai itu ada tempat lorong ya, ada lantai. Itu kebetulan kotor.
Dan Imam Ghazali datang, ya macam saya ini pakai topi, ya sebagai layaknya seorang imam, ya ulama datang. Gini, kalau kamu ingin belajar pada ini dulu aja dibersihkan ini, lorong dibersihkan, lorong dibersihkan. Sudah, Imam Ghazali cari sapu, matanya cari-cari sapu. Kebetulan ada sapu di sebelah sana. Dia jalan ditegur sama syekhnya. Kamu cari apa? Cari sapu ya syekh. Oh enggak, jangan pakai sapu, pakai tangan. Pakai tangan. Dia mau protes ya. Imam Ghazali mau protes. Loh kan nyapu kan pakai sapu. Dia ingat, oh aku tak boleh menolak. Maka dia cepat-cepat membersihkan pakai tangan. Pakai tangan. Subhanallah, begitu mundur, di belakang ini ada tempat yang kotor sekali. Maka dia hindari itu tempat kotor. Agak ada airnya sedikit, apa sih ya? Becek, apa di sini? Lecak. Hah? Lecak. Lecak. Ya, agak lecak sedikit. Dia menghindar. Kata syekhnya, kenapa kamu menghindar? Ya ini kan kotor, ini kan kotor. Itu yang kamu bersihkan. Ya itu kamu bersihkan. Dia mikir lagi, wah tidak boleh nolak, ini sudah janji, tidak boleh nolak. Baiklah. Akhirnya tangannya ditaruh di tempat yang lecak tadi. Lecak ya, lecak tadi. Ya. Nah, begitu ada air yang lebih dalam, ini Imam Ghazali mau melipat, dia punya menyincingkan baju, ya. Ditegur sama syekhnya, kenapa kamu cincingkan baju? Ya biar tidak kotor. Bukan itu ajaranku, kamu dengan bajumu itu. Turunkan lagi. Subhanallah. Selesai nih. Begitu selesai membersihkan dan bajunya menjadi kotor, ya. Tapi belum selesai tuntas, masih belakang masih banyak. Dengan ketaatan dari Imam Ghazali sudah sumpah terhadap apa yang beliau mau, maka dipanggil oleh tukang sol sepatu, apa tadi? Tukang kasut dipanggil. Hei Ghazali, ta'al sini. Ya, pelajarannya sudah selesai hari ini. Pelajaranmu sudah selesai hari ini. Sudah, kamu pulang. Allah akan membuka engkau semuanya. Subhanallah. Kaget. Kok cuma gitu aja belajarannya? Pulang. Begitu beliau akan menulis lagi. Subhanallah, Allah membuka banyak hal yang semula tidak diketahui. Tiba-tiba Imam Ghazali ini paham. Yang tadi dipikirkan sampai di bawah sholat, akhirnya paham. Allah membuka pintu rahasia yang sangat luar biasa. Pada akhirnya selesailah kitab-kitab Imam Ghazali, karena Allah memberikan ilmu laduni berkat ketaatannya kepada gurunya yang saat itu tidak masuk akal. Bagaimana mau mencuci, mau membersihkan lorong pasar, dia harus pakai bajunya. Tak masuk akal waktu itu. Tapi pada akhirnya karena niat bagusnya, walaupun ada sikit, saya katakan tadi sikit, ya dah, agak menolak, ya dah. Tapi karena dia niat bagus Imam Ghazali, pada akhirnya diterima oleh Allah SWT dan jadikanlah imam yang sangat luar biasa, imam di dalam ilmu tasawuf, ilmu amal dan segala macam, dan ilmunya manfaat untuk seluruh dunia Islam. Sampai sekarang namanya Imam Ghazali masih dikenang sepanjang masa. Bahkan yang namanya Syekh Ahmad tidak banyak diketahui orang, karena beliau hanya hidup dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menjadi kekasih Allah itu boleh memilih seperti Syekh Ahmad, ya, tapi juga boleh memilih seperti Imam Ghazali yang ilmunya kemana-mana sampai detik ini. Dan kalaupun itu tidak ada,
buku-buku beliau, riwayat beliau, saya tidak akan bisa cerita macam demikian. Berkat beliau menulis dan ada yang meriwayatkan, ada menceritakan kemasyhuran beliau bagaimana seluruh dunia, maka kita yang sampai detik ini mengenal namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah malam, ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang masih hati kita terkait dengan dunia, bolehlah terkait dengan dunia, tapi akhiratnya kita kaitkan lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahasia ilahi, rahasia dari Allah SWT yang dapat membuka hati kita dan kehidupan kita untuk urusan akhirat. Barangkali itu mungkin ada kata-kata yang kurang tepat yang akan dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.